Halo semuanya, hari ini kita bakal ngebahas sebuah pendekatan yang bisa mengubah cara guru bekerja loh. Dari yang tadinya kerja sendiri-sendiri, jadi sebuah tim yang solid dan inovatif, yuk kita kenalan lebih dalam sama yang namanya inquiry kolaboratif. Pernah nggak sih kepikiran, jangan-jangan jadi guru itu salah satu profesi yang paling sendirian? Seringnya kan, guru itu berjuang sendirian di balik pintu kelasnya, menghadapi tantangan yang begitu besar tanpa ada tim yang mendukung. Nah, ini nih masalah mendasar yang akan kita coba cari solusinya bareng-bareng. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari memahami masalah kesendirian yang dihadapi guru. Terus, kita kenalan sama solusinya, inquiry kolaboratif. Kita bakal bedah prinsip-prinsip utamanya, siklus 4 langkahnya yang praktis banget, plus kita intip contoh nyatanya. Terakhir, kita akan lihat gimana semua ini bisa benar-benar mengubah budaya di sekolah. Betul sekali, tantangan isolasi profesional ini nyata banget. Coba bayangin deh, begitu banyak guru hebat di luar sana, tapi mereka menangani masalah pendidikan yang super kompleks itu sendirian. Ini nggak cuma bikin lelah, tapi juga bisa bikin inovasi jadi mandek. Tapi tenang, ada cara yang lebih baik. Yuk, kita geser dari masalah ke solusinya. Kita kenalan sama inquiry kolaboratif, sebuah pendekatan baru yang kuat banget untuk ningkatin kualitas sekolah secara bersama-sama. Jadi, apa sih sebenarnya inquiry kolaboratif itu? Gampangnya gini, ini tuh sebuah pendekatan kerja tim yang punya struktur jelas. Para pendidik kumpul bareng, kerjasama untuk mengidentifikasi tantangan, merancang strategi, dan memperbaiki praktik mengajar mereka. Kuncinya, semua itu berdasarkan data dan bukti nyata, bukan lagi pakai asumsi atau kayaknya. Nah, ini yang paling menarik. Coba deh lihat bedanya dengan rapat guru yang biasa kita tahu. Inquiry kolaboratif itu sistematis dan keputusannya berbasis data. Fokusnya adalah untuk memecahkan masalah. Jadi ini bukan lagi pertemuan informal yang isinya cuma laporan perkembangan, tapi lebih kayak sebuah lokakaya untuk benar-benar membangun kemampuan para guru. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa pendekatan ini berhasil? Padahal kan banyak program pengembangan guru lain yang seringkali gagal. Nah, rahasianya itu ada di prinsip-prinsip intinya. Inilah fondasi yang bikin kolaborasinya jadi efektif dan berkelanjutan. Ada 7 pilar utama yang menopang kerangka kerja ini. Dan ketujuh pilar inilah yang memastikan prosesnya berjalan dengan bermakna dan benar-benar memberikan dampak. Yuk kita lihat beberapa yang paling penting. Coba kita lihat beberapa di antaranya. Pertama, berbasis data dan bukti. Ini artinya, setiap keputusan itu harus didasari oleh data nyata dari hasil belajar siswa, bukan cuma firasat. Lalu ada kolaborasi yang setara dan bermakna, di mana suara setiap orang, apakah itu guru senior, guru baru, atau kepala sekolah, semuanya dihargai. Inilah yang menciptakan budaya yang terbuka dan reflektif. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang, gimana cara kerjanya di lapangan? Nah, tim ini menggunakan siklus perbaikan 4 langkah yang jadi semacam mesin untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Ini dia siklus perbaikannya, terdiri dari 4 langkah. Mulai dari assess, di mana tim memahami kebutuhan murid, lanjut ke desain untuk merancang strategi baru. Setelah itu, implement di dalam kelas. Dan yang terpenting, langkah keempat, measure, reflect, and change, di mana tim mengevaluasi hasilnya. Seperti yang bisa kita lihat, ini adalah sebuah putaran yang terus-menerus, kayak kompas yang selalu memadu tim menuju perbaikan. Langkah pertama adalah assess atau assessment. Di sini, tim bekerja bareng untuk menggali data demi memahami kebutuhan, kekuatan, dan minat siswa. Pertanyaan kuncinya adalah, apa yang data katakan tentang siswa kita? Jadi, ini tentang mendapatkan gambaran yang jelas dan berbasis bukti, bukan lagi asumsi. Selanjutnya adalah design atau design. Setelah tahu masalahnya, tim bersama-sama merancang strategi atau intervensi pengajaran yang baru. Ini adalah fase kreatif di mana mereka membangun solusi bersama dengan pertanyaan pemandu, bagaimana kita akan menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik. Lalu implement atau implementasi. Rencana itu dijalankan di kelas. Tapi yang penting, ini bukan eksekusi yang terisolasi. Guru saling mengamati praktik satu sama lain dengan cara yang suportif, misalnya lewat kelas terbuka, di mana seorang guru sukarela membuka kelasnya untuk diobservasi rekannya sambil terus mengumpulkan data. Dan langkah terakhir yang krusial, measure, reflect, and change. Tim menganalisis data yang terkumpul dan berdiskusi secara terbuka, apa yang berhasil, apa yang tidak, dan kenapa. Dari sinilah mereka belajar dan memutuskan penyesuaian untuk siklus berikutnya, lalu memulai putaran dari awal lagi. Konsep ini mungkin terdengar agak abstrak ya. Jadi, gimana kalau kita lihat bagaimana ini diterapkan di dunia nyata? Ini ada sebuah cerita menarik dari sekolah di daerah pesisir. Salah seorang guru di sana berkata, murid-murid kami hidup dengan banjir, tetapi pelajaran kami terasa jauh. Kami harus mengubah itu.
Kutipan ini benar-benar menangkap motivasi para guru untuk melakukan sesuatu yang berbeda dan lebih bermakna. Dan tabel ini merangkum siklus mereka dengan sangat baik. Yuk, kita ikuti ceritanya. Pada tahap assess, mereka menemukan masalahnya, siswa bosan dengan pelajaran banjir yang teoritis. Solusinya, di tahap desain, mereka membuat proyek terpadu tentang banjir lokal. Saat implementasi, siswa benar-benar turun ke lapangan. Ini bagian serunya. Mereka riset, kumpulkan data, dan membuat poster. Dan akhirnya, saat refleksi, hasilnya jelas. Pendekatan ini sukses besar. Tim pun berencana menggunakannya lagi. Kelihatan kan, gimana siklus ini mengubah pelajaran yang membosankan menjadi pengalaman yang nyata dan relevan. Jadi, inquiry kolaboratif ini lebih dari sekedar metode. Ini adalah sebuah gerakan yang mampu mengubah budaya di sebuah sekolah. Saya suka banget metafora ini. Inquiry kolaboratif mengubah lorong-lorong sekolah dari yang tadinya hanya deretan pintu-pintu tertutup menjadi sebuah lokakarya bersama, tempat ide-ide dibagikan dan masalah dipecahkan bareng-bareng. Proses ini hanya bisa berkelanjutan kalau didukung oleh nilai-nilai inti. Harus ada rasa saling percaya, rasa hormat, kejujuran, dan komitmen untuk perbaikan terus-menerus. Nilai-nilai inilah yang menciptakan lingkungan profesional yang aman dan suportif bagi semua pendidik untuk bisa tumbuh bersama. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Kita berkembang paling baik saat kita berkembang bersama. Inilah pesan utama dari seluruh pendekatan ini. Perbaikan bukanlah perjalanan solo, melainkan sebuah upaya tim. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Coba bayangkan, bagaimana jadinya jika setiap guru memiliki sebuah tim yang solid di belakang mereka? Potensi luar biasa apa yang bisa kita buka untuk siswa-siswa kita?